teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 9 mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dengan dosen pengampu Bu Tias. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas PJBL. Dengan saya Novia Agustin NPM 2320201093 dan saya Adina Amalia dengan NPM 2320201055. Saya Bintang Samudra Jari NPM 2320101088. Yuk, untuk informasi lebih lanjut simak video ini ya teman-teman. Selamat siang, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya Ibu, apakah saya boleh tahu nama dan jabatan Ibu? Saya Dian Resmari, saya di Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Magelang. Apa saja tugas dan tanggung jawab utama Ibu sebagai jabatan sesuai yang saat ini Ibu? Jadi kalau untuk di pemerintahan kota itu masing-masing jabatan itu sudah ada penentuan tupoksinya masing-masing. Kalau untuk Kasubag Umum dan Kepegawaian sendiri, saya lebih banyak bertanggung jawab di kepegawaian yang ada di Kecamatan Magelang Tengah. Kemudian terkait pengelolaan barang dan pemeliharaannya, kemudian terkait masalah-masalah umum, dan yang terakhir mungkin dari sisi anggaran ya. Jadi kan kita ada untuk penganggaran itu kan satu ke masing-masing pelaksana kepegawaian. Nah, untuk masalah kepegawaian itu ada beberapa hal-halnya, di antaranya misalnya satu, mengurus kenaikan pangkat pegawai di sini tuh kecamatan itu kan terdiri dari beberapa unit kerja. Jadi nggak hanya kantornya nggak hanya di sini Mbak, jadi ada di kelurahan 6 kelurahan di bawah Kecamatan Magelang Tengah. Di antaranya ada Kelurahan Magelang, Kelurahan Panjang, Kelurahan Gelangan, Kelurahan Kemiri, Kelurahan Reja Utara, dan Kelurahan Cacapan. Jadi untuk pengajuan kenaikan pangkat kami juga harus mengurus KP di seluruh unit kerja yang ada di bawah Kecamatan Magelang Tengah. Kemudian selain KP ada pendidikan pegawai, kemudian ada cuti pegawai, ada terkait kesejahteraan pegawai, misalnya pengajuan tunjangan kinerja dan lain sebagainya. Kemudian terkait disiplin PNS juga ada di bawah tanggung jawab kami. Kemudian untuk pengelolaan barang itu kita ada laporan pengelolaan barang ya, yang dimana itu harus dibuat setiap bulannya. Kemudian per semester juga ada, kemudian per tahun juga ada. Tapi ini tidak saya kerjakan sendiri ya Mbak, karena kami juga punya anak buah yang mengelola. Kami bekerja sebagai tim. Jadi mungkin nanti dari unit kerja membuat laporannya, kemudian kami himpun di sini untuk kemudian kami verifikasi dan kami ajukan ke OPD. Kemudian kalau terkait urusan umum, kita banyak misalnya pemeliharaan sarana prasarana di seluruh unit kerja sama di sini. Kemudian bila kita ada penyelenggaraan rapat, saya juga yang melaksanakan fasilitasi. Jadi penyiapan ruang rapatnya, aulanya, itu kami juga mengordinir teman-teman yang ada di sini untuk menargetkan. Kemudian kalau terkait anggaran, biasanya itu di periodik ya. Jadi biasanya di akhir tahun itu kita menyusun anggaran untuk anggaran yang tahun berikutnya. Baik Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya, dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab tersebut kan pastinya ada kendala deh. Kendala dan tantangan apa saja yang sering muncul dan bagaimana cara mengatasinya? Kalau kendala, tentu di setiap instansi itu pasti punya kendala masing-masing ya. Kalau di kecamatan sendiri, sebenarnya kalau lebih ke ini nih, karena kita OPD Kecamatan Magelang Tengah itu kan terdiri dari beberapa unit kerja, di mana kita nggak hanya kantornya ada di sini, tapi ada di kelurahan-kelurahan juga di wilayah kami. Jadi untuk kendala mungkin lebih ke ini nih, harus mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan dengan teman-teman yang ada di unit kerja, di mana kadang penguasaan materi ataupun penguasaan yang ada di bidang tugasnya masing-masing itu berbeda-beda. Kadang mungkin di kelurahan ini pegawai yang harus mengurus barang misalnya nih, itu sudah mumpuni, tapi di unit kerja yang lain mungkin ada yang belum. Jadi kita kadang sulit untuk ketika kita harus mengompilasi data yang masuk dari unit-unit kerja, yang lain sudah mengumpul, yang satunya belum. Jadi mungkin kendalanya lebih dia seperti itu. Tapi kalau untuk secara umum kita sudah jalan dengan baik sih. Misalnya untuk kepegawaian juga kita sudah jalan dengan baik. Itu aja mungkin. Baik Bu, dalam sebuah organisasi khususnya kecamatan ini kan pasti ada anggota sementara pegawai. Pasti dalam mengerjakan tugas kan selalu ada misalnya kayak pegawai yang kurang maksimal atau optimal dalam tugasnya. Jadi Ibu sebagai kepegawaian itu bagaimana sih cara menyelesaikan? Jadi gini Mas, kalau di pemerintahan kota ya, di instansi negeri khususnya, masing-masing pegawai itu kan pasti punya atasan langsung ya. Jadi atasan itulah yang nanti bisa menilai pegawai yang bersangkutan.
Jadi di kita itu setiap bulannya itu ada yang namanya penilaian kinerja. Jadi penilaian kinerja pun nggak hanya satu, ada dua. Yang satu itu penilaian kinerja tingkat kota, kemudian yang satu penilaian kinerja yang sifatnya sampai ke pusat, sampai ke BKN, ke Badan Kepegawaian Negara. Nah, di mana dua penilaian kinerja itu ada imbas langsung terhadap karir PNS. Ketika seorang pegawai itu bekerja kurang optimal, atau misalnya sebagai contoh, misalnya ada pegawai yang telatan, pasti ada ya, yang masuknya itu telat. Itu sudah ada semacam penghargaan atau ada hukumannya. Jadi kayak misalnya kita telat masuk, ya berarti dipotong uang istilahnya tunjangan kinerjanya. Jadi komponen dalam tunjangan kinerja itu kan ada disiplin, kemudian ada penilaian kinerja. Nah, ketika penilaian disiplinnya kurang, misalnya telat atau apa, itu sudah langsung ada berapa persen, misalnya terlalu 5 menit, potongannya berapa persen, langsung tercatat dan nanti langsung diakumulasi dalam penerimaan tukin. Kemudian kalau untuk BKN, kinerja BKN sendiri itu ada dampaknya juga untuk di karir PNS. Jadi kalau misalnya nanti kinerjanya kurang baik, dinilai kurang baik, dari atasan langsung nanti akan menilai. Kalau misalnya dinilai kurang baik, itu akan berpengaruh di ketika ada usulan untuk promosi pegawai. Jadi dia nanti akan berpengaruh di situ ketika nilainya cuma cukup atau kurang, nanti dia akan nilainya akan rendah juga sehingga dia tidak bisa dipromosikan. Gitu. Terakhir, harapan Ibu untuk Kecamatan Magelang seperti apa? Harapan di bidang apa? Kepegawaian ya. Kalau harapan saya sih lebih ke ini. Jadi semoga di tahun-tahun kedepannya untuk instansi negeri nggak hanya di Kecamatan Magelang Tengah akan mendapatkan SDM yang handal, ya ternyata seperti itu. Mungkin itu sih, jadi nanti jalan di roda pemerintahan akan semakin bagus. Terima kasih Bu atas wawancaranya, waktunya. Ya, itu.